Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua teman-teman buruh dimanapun kalian berada. Salam kompak dari saya, dari komunitas pekerja proyek di Kabupaten Kolaka. Di video kali ini teman-teman, saya akan memperlihatkan satu pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 77 ini adalah salah satu pasal yang dapat kita lihat bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja melakukan diskriminasi terhadap pekerja pada sektor pekerjaan tertentu. Oke, langsung saja saya membuka Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, sekarang Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah lihat teman-teman ya. Sini ya, saya akan perlihatkan ya kopnya, bahwa ini adalah peraturan perundang-undangan nomor 11 ya. Kita akan lihat. Nah, ini dia teman-teman. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke. Seperti apa Undang-Undang Cipta Kerja ini melakukan diskriminasi terhadap pekerja buruh pada sektor pekerjaan tertentu. Kita lihat ya. Jadi undang-undang ini dengan sangat jelas melakukan diskriminasi terhadap buruh. Ya. Ya. Seperti apa dan bagaimana seharusnya pemerintah mengeluarkan ya, menentukan kebijakan untuk buruh, di mana kita ketahui bahwa buruh yang berada pada sektor pekerjaan tertentu adalah buruh atau masyarakat yang rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Kami sudah berada di bawah garis kemiskinan, dibuatkan lagi satu regulasi peraturan perundang-undangan yang kita sebut Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Kita sudah ada di bawah garis kemiskinan. Seharusnya peraturannya lebih bagus ya, untuk buruh yang berada di bawah garis kemiskinan. Tapi apa yang kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan nomor 11 ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, saya katakan bahwa undang-undang ini menginginkan kami yang sudah miskin menjadi lebih miskin lagi. Kenapa? Karena yang dia bela hanya pekerja yang bekerja pada sektor pekerjaan yang tidak tertentu atau pekerja permanen yang ingin dia bela. Kami yang bekerja pada sektor pekerjaan yang tidak yang tertentu ini itu dikempeskan, ditekan ya. Kita lihat di pasal 77 ya. Kita lihat ya, seperti apa undang-undang ini ya telah melakukan diskriminasi terhadap buruh ya. Jadi kami dari pekerja yang berada pada posisi pekerjaan jangka waktu yang jangka waktu tertentu ini ya, menyampaikan ini kepada pemerintah bahwa ini adalah suatu diskriminasi yang sangat berat buat kami ya, sangat merugikan pekerja yang berada pada sektor pekerjaan tertentu ya. Jadi kita lihat saja pasalnya ya, pasal 77 ya. Jadi saya sampaikan kepada buruh ya, yang menonton channel ini ya, dukung organisasi ini ya dengan like, subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar channel ini terus berkembang untuk melakukan menyampaikan hal-hal terkait untuk kepentingan buruh dan membela buruh. Oleh karena itu, dukung organisasi ini dengan like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kenapa? Ya, kami dilihat besarnya organisasi ini dari jumlah subscribe teman-teman ya. Ya, jadi buruh di Indonesia ya
Kami harap untuk melakukan dukungan terhadap video yang ada di organisasi channel organisasi komunitas pekerja proyek ini. Oke, kita lihat ini sekarang kita sudah berada ya di pasal 77. Oke. Ya, pasal 77 kita bisa lihat di sini pada ayat 1 ya. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Ayat 2, waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. B. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Oke, kita lihat lagi di ayat 3 ya. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Jadi jelas sekali teman-teman bahwa undang-undang ini sudah melakukan diskriminasi terhadap pekerja buruh yang bekerja pada pekerjaan sektor pekerjaan jangka waktu tertentu. Ya, jadi undang-undang ini sangat diskriminatif. Melakukan diskriminasi terhadap pekerja buruh. Ya. Saya katakan tadi, ya, bagaimana bangsa ini bisa mensejahterakan rakyatnya, ya, kalau melakukan diskriminasi. Sedangkan pekerja buruh yang bekerja pada sektor pekerjaan jangka waktu tertentu itu rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Sudah miskin mereka. Dan undang-undang ini ya melakukan diskriminasi untuk memiskinkan masyarakat yang bekerja pada pekerjaan jangka waktu tertentu. Ya. Pekerjaan jangka waktu tertentu itu seperti apa saya akan perlihatkan nanti di peraturan pemerintah nomor 35 ya, tahun 2021. Kita lihat ya seperti apa pekerjaan jangka waktu tertentu itu. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini melakukan diskriminasi. Mari kita lawan teman-teman. Ayo kita bersatu di organisasi ini. Ya, kita akan menyuarakan, kita akan melakukan perlawanan terhadap pemerintah ya untuk memperbaiki, merevisi undang-undang ini karena tidak sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia, yaitu ya kesejahteraan untuk kaum buruh. Tidak sama sekali tidak berpihak kepada kami ini yang bekerja pada sektor pekerjaan jangka waktu tertentu, terutama kami yang bekerja pada pekerjaan proyek, pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, teman-teman yang bekerja pada pekerjaan konstruksi, ayo mari kita gabung di organisasi dimanapun kalian berada. Ya, dukung organisasi ini agar bisa menyuarakan terus sampai akhirnya nanti ya pemerintah ya akan berubah undang-undang ini. Ya, kita menuntut teman-teman, kita harus melakukan aksi demonstrasi. Kita harus melakukan aksi demonstrasi untuk merubah ini. Ini sangat diskriminatif, teman-teman. Saya berbicara ini benar-benar sangat tidak setuju sekali dengan peraturan Cipta Kerja, ya. Teman-teman, saya tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini telah melakukan diskriminasi terhadap pekerja buruh, ya, pekerja buruh pada sektor pekerjaan tertentu. Kami ini, ya, ayo teman-teman, kita kumpul di organisasi ini untuk melakukan aksi, bergerak secara keseluruhan. Kalau perlu kita melakukan mogok kerja secara massal seluruh Indonesia, ya. Jadi teman-teman, kita akan merubah undang-undang ini ya dengan kekuatan kita, ya, dengan cara kita, yaitu melakukan bersatu di dalam organisasi dan melakukan aksi mogok kerja. Ya, kita akan melakukan aksi menuntut ke DPR, ya, khususnya di daerah Kabupaten Kolaka ini. Kita harus melakukan aksi demo, ya, agar kita ya diperhatikan undang-undang ini, ya,
harus kita jangan sampai diberlakukan seperti ini yang bersifat diskriminatif. Oke teman-teman, saya akan perlihatkan ya di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 bahwa ya ada pasal yang mengatakan bahwa pekerja yang bekerja di dalam pekerjaan sektor pekerjaan jangka waktu tertentu itu yang sifatnya harian itu bisa kita lihat batasan-batasan waktunya dan akan diberlakukan peraturan waktu kerja yang disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini di pasal 77 ini teman-teman. Itu akan kita rubah ya, kita bisa menjadikan alasan untuk memberlakukan pasal 77 ini yang dimana jelaskan di sini di ayat 3 bahwa itu tidak berlaku untuk pekerjaan jangka waktu tertentu. Kita langsung saja lihat teman-teman di pasal di undang-undang di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ya. Ini dia teman-teman ya. Saya sudah buka ya, saya perlihatkan dulu judulnya ya. Ya. Kita harus bersatu teman-teman untuk melakukan perbaikan, bukan merongrong pemerintah, tapi mau memperbaiki nasib buruh ya secara keseluruhan. Nah ini dia teman-teman. Jadi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 di undang-undang ini teman-teman ya, di peraturan pemerintah ini ya, mungkin karena dia kesulitan untuk menghilangkan itu ya, akhirnya ada satu pasal yang bisa membuat peraturan peraturan jam kerja 7 jam itu bisa berlaku. Kita lihat di sini ya. Jadi ini kita lihat ya, peraturan pemerintah nomor 35. Oke, kita lihat di pasal 10. Di sini kita bisa lihat di pasal 6 ya. Pertama di pasal 6 saya akan perlihatkan ya, teman-teman. Ya, kita akan lihat. Nah ini dia teman-teman ya. Pertama saya akan perlihatkan ini. Jadi pasal 6, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dilaksanakan paling lama 5 tahun ya. Jadi 5 tahun saja teman-teman. Jadi kalau ada perusahaan yang melakukan PKWT lebih daripada 5 tahun, maka itu sudah melanggar hukum. Oke. Nah, kita lihat di pasal 10. Saya berbicara ini besar-besar dan sepertinya susunan kata saya tidak terlalu beraturan ya, teman-teman. Ya, tapi dimaklumi, tapi saya menyampaikan ini sebisa saya supaya teman-teman itu bisa melihat dan memahami apa yang saya sampaikan. Nah, ini dia teman-teman ya, di pasal 10 ini ya. Nah, kita akan lihat bahwa dia akan membantah tadi yang di Undang-Undang Cipta Kerja itu pasal 77. Oke, saya akan bacakan ya. Simak teman-teman ya. Dukung channel ini, like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa komentar lah ya, teman-teman. Jangan sampai tidak berkomentar ya, biar saya ada masukan ya. Oke. Pasal 11 ya. Ayat 1. Dikatakan di sini bahwa PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau pekerjaannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja buruh berdasarkan kehadiran. Nah, berdasarkan kehadiran teman-teman ya. Kemudian di ayat 2 dikatakan lagi PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Nah itu ya, itu dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Kemudian perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan ketentuan pekerja buruh bekerja kurang dari 21 hari. Nah itu teman-teman, kurang dari 21 hari ya, dalam 1 bulan.
ya. Kemudian saya lanjutkan lagi supaya jangan gagal paham, teman-teman. Ya, teman-teman juga nanti bisa buka download, ya, download ini peraturan pemerintah ini baru dipelajari, ya. Oke, kita lihat lagi, ya, ayat 4. Dalam hal pekerja buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut. Nah, kalau sudah lebih 3 bulan berturut-turut, ya, maka perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi tidak berlaku. Dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT. Ini dia sebut di sini, teman-teman, ya. Saya besar-besar suaraku karena kalian itu tidak peduli, ya. Supaya kalian itu lihat ini. Kalau perlu, kalau tidak percaya, buka undang-undang peraturannya, buka itu Undang-Undang Cipta Kerja dulu, lihat pasal 77, kemudian buka Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021, lihat pasalnya di pasal 10. Kalau ada pengusaha yang lihat ini, ya, silakan telepon saya tunggu, ya. Saya mau berbicara, ya. Nah, kita lihat, teman-teman, ini sudah terbantah, ya. Kenapa saya katakan terbantah, teman? Alasan saya mengatakan bahwa itu terbantah di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang di pasal 77 ini. Kenapa? Karena, teman-teman, ini berlaku, ya. Jam kerja 7 jam itu berlaku untuk pekerjaan jangka waktu tidak tertentu atau pekerja yang permanen yang menggunakan kontrak jangka waktu tidak tertentu, ya. Oleh karena itu, jika pekerjaan permanen itu menggunakan waktu kerja 7 jam, maka pekerja, ya, harian, ya, yang tadinya harian kemudian tidak berlaku lagi kontrak kerja hariannya itu dan berubah menjadi PKWTT, maka, ya, pekerja yang bekerja pada pekerjaan waktu tertentu tadi akan berubah dan berlakulah Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, pada pasal 77 ini tentang waktu kerja 7 jam. Ya, kenapa ini sangat penting, teman-teman? Karena salah satu instrumen pekerja yang bisa meningkatkan upah pekerja buruh adalah salah satunya peraturan jam kerja, ya, jam kerja 7 jam. Ya. Jika ini tidak berlaku, maka dalam satu hari orang bekerja sampai 10 jam. Bahkan sampai 12 jam, tidak ada lemburnya. Kalau kita menggunakan 7 jam, maka setelah selesai 7 jam, maka ada lembur sampai 2 jam. Dan jamnya itu dikali, ya, 1,5 jam pertama dan kedua itu dikali 2 untuk hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau hari Minggu, lain lagi hitungannya, ya. 7 jam pertama dikali 2, ya. Jam ke-8 itu dikali 3 dan jam ke-4 itu dikali 4, teman-teman. Oleh karena itu, dasarnya gaji kita yang sudah ditentukan, UMK yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau UMP yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu, seperti di Kabupaten Kolaka, ya, sudah dijelaskan bahwa UMK di Kabupaten Kolaka itu adalah 3.179.000 sekian, ya. 3.100.000 itu bisa menjadi 6 juta, teman-teman. Itulah kenapa saya selalu sampaikan itu, supaya kalian ini yang helper, ya, pekerja yang tidak punya skill itu bisa mendapatkan gaji sampai 6 juta. Tapi kalian itu diam saja, tidak pernah mau mendukung organisasi ini. Oleh karena itu, dukung organisasi ini dengan like, subscribe, dan silakan datang mendaftar di organisasi, gabung di grupnya. Nomor WA-nya, linknya ada di organisasi, di channel organisasi ini. Jadi, teman-teman, saya sampaikan lagi, ya, teman-teman,
ya, walaupun di undang-undang Cipta Kerja sudah melakukan diskriminasi, ya teman-teman, tapi kita masih ada harapan untuk melawan, untuk memperbaiki ya tentang waktu kerja ini. Kita akan mengembalikan ke 7 jam, ya, dari harian menjadi 7 jam. Kenapa? Itu sangat penting untuk kita, untuk kepentingan masyarakat buruh, ya. Jadi teman-teman, sudah jelas penyampaian saya, walaupun ini saya sampaikan dengan sangat tinggi suara saya, ya, supaya teman-teman itu melihat bahwa hal ini sangat penting untuk dilakukan. Dan buruh, ya, silakan teman-teman, ada link di deskripsi channel ini, ya, silakan klik linknya, ya, link WA, ya, dan masuk di WA teman-teman, ya, dan kita kumpul di grup, kemudian kita akan memperbaiki undang-undang Cipta Kerja ini teman-teman. Kita harus rubah undang-undang Cipta Kerja ini teman-teman, ya. Dia tidak boleh melakukan diskriminasi seperti ini, ya. Kita harus rubah, ya. Kita sampaikan secara massal, ya. Kita akan mulai dari Kabupaten Kolaka, ya. Melalui organisasi ini kita akan melakukan aksi, ya teman-teman, ya. Kita harus perkuat kita punya organisasi ini. Dengan bergabung di organisasi ini, ya, semua buruh harus bergabung di organisasi ini jika ingin melakukan perbaikan, ya teman-teman. Teman-teman buruh semua, saya tunggu di organisasi ini, ya, secara sukarela. Kalian semua buruh yang menonton video ini bergabung di organisasi Kompak untuk melakukan perbaikan, merubah undang-undang Cipta Kerja ini, ya teman-teman, yang telah melakukan diskriminasi dan ingin memiskinkan pekerja buruh yang berada pada posisi pekerjaan jangka waktu tertentu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.